Dalam salah satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nari ab'ad ma bainal masyriqi wal maghrib." Sesungguhnya seorang hamba berucap dengan satu ucapan yang dia belum memverifikasi kebenarannya, belum bertabayyun dan bertasabbut tentang kepastiannya. Sungguh dia dengan sebab ucapan itu akan jatuh terpelanting ke dalam jurang neraka dengan jarak yang lebih jauh dibandingkan jarak antara timur dan barat. Hadis ini juga menegur, mengingatkan orang yang beriman. Dan ayat-ayat serta hadis-hadis yang seperti ini bagi kaum munafikin, bagi orang-orang yang tidak peduli, tidak berhias dengan hiasan takwa, tidaklah menambah bagi mereka kecuali semakin jauh dari kebenaran, semakin menentang, semakin menjadi. Tapi orang-orang yang beriman, dia akan berhenti pada posisi itu untuk tenang, tidak terburu-buru, mencoba memverifikasi, bertasabbut, bertabayyun. Pernyataan Nabi alaihi salatu wassalam di sini, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah." Sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan satu ucapan. Ucapan ini bisa berupa informasi atau berita atau khabar. Bisa juga ucapan ini adalah sebuah hukum. Sebuah hukum syar'i terhadap suatu permasalahan. Kalau khabar, kalau bersifat informasi dan berita, maka ada kewajiban dia untuk memastikan dan tidak menelan mentah-mentah. Apakah ini benar ataukah tidak? Ini valid atau ternyata hoax? Seorang muslim akan meninjau ulang, akan berhenti pada posisinya, tidak segera melangkah ke depan, ke samping kanan atau kiri atau ke belakang. Dia akan berhenti pada posisinya. Nah, kenapa? Karena dia ingat, kalau saya ucapkan dalam keadaan saya belum bertabayyun tentang hukum yang sebenarnya, apakah yang akan saya sampaikan tentang hukum ini memang benar ada dasarnya dari dalil Al-Quran, dalil sunnah yang sahih, hadis yang sahih, atau ijma' para ulama, atau nasihat para sahabat, para salaf, ataukah tidak? Dia diam dan mencoba mencari kebenaran dan kepastiannya. Nah, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat lain juga dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, "Wa innal 'abda la yatakallam bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam." Dan sesungguhnya seorang hamba, dia berucap dengan satu ucapan, la yulqi laha balan. Dia enggak peduli terhadap kebenaran ucapan itu atau ternyata salah. Apa yang dia sampaikan berupa berita dan informasi valid ataukah ternyata hoax. Dia enggak peduli apa yang dia dengar, dia sampaikan, dia ucapkan, baik berupa ucapan lisanul maqal, atau lisanul hal, perbuatan dia, atau lisanul qalam. Ada orang enggak berucap dengan ucapannya, tapi dia sudah berbuat dengan perbuatannya. Kondisi dia dengan perbuatan itu, walaupun tidak mengucapkan dengan lisannya, dia telah berbuat, bersikap tanpa dasar ilmu.
Begitu juga lisanul qalam. Betul dia tidak berucap dengan lisannya, tetapi dia menulis. Baik menulis secara langsung atau kopas. Atau diteruskan, di forward. Share, bagikan ke siapa saja yang mau dia bagikan. Tanpa dia yulqi lahabalan. Enggak peduli. Enteng saja. Di zaman ini, fasilitas yang dapat mengantarkan kita kepada dosa ini sangat mudah. Sarana yang akan menjerumuskan kita kepada perbuatan terlarang ini di zaman sekarang sangat mudah. Bagaimana dia mendapatkan informasi liar, informasi dan berita liar di media sosial hanya dengan menggerakkan jari. Ya, dia bisa berbuat dosa besar yang Rasulullah katakan, yazillu biha finnari ab'ad min ma bainal masyriqi wal maghrib. Dia akan jatuh terpelanting ke dalam jurang neraka dalam jarak yang lebih jauh dibandingkan jarak timur dan barat. Sarana dan media di masa ini lebih mudah menjerumuskan kita. Maka di sini perlu waspada kita dan juga keluarga kita, istri-istri kita, anak-anak kita. Ini baru satu bentuk kemungkaran dari berbagai kemungkaran yang ada dalam media sosial. Belum berbicara kita kemungkaran-kemungkaran yang lainnya. Itu kalau bersifat berita. Kalau ternyata bersifat hukum, dia dapatkan dari media sosial, juga sama hukumnya. Apa yang dia share, apa yang dia bagikan, apa yang dia forwardkan kepada teman-temannya, kepada keluarganya, paman bibinya, di grup ataukah di luar grup, semua itu masuk dalam apa yang Allah katakan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya dasar ilmunya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati ini akan dimintai pertanggungjawabannya